Hello, my SMART student. Halo, murid Mister yang smart. Okay, good morning, selamat pagi. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope you are in all of you healthy. Okay, Mister harap semuanya sehat-sehat semua. Okay, now our lesson for TIC, pelajaran kita untuk TIC today hari ini. It's from video, itu dari video ya, from this video. Okay, now let's see our lesson today. Kita lihat pelajaran kita hari ini. We still continue chapter 2. Kita masih lanjut pelajaran kita chapter atau bab 2. Okay, let's review our previous lesson ya. Oh, before we start our lesson, let's pray. Okay, let's have a silent prayer. Kita berdoa dalam hati kita dulu. Okay, pray start. Pray, finish. Good. Okay. Now, we already pray. Let's start with Indonesia Raya. Kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Let's sing together. Kita nyanyi sama-sama ya. Okay, I will play the video. Saya akan putar videonya. This is the Indonesia Raya. Let's sing. Kita nyanyi sama-sama. Okay, after you listen to Indonesia Raya, let's let's jump to the lesson. Kita langsung masuk ke pelajarannya. Let me share the screen. Okay. Nah, okay. I want to review. Mister mau ulangi dulu our previous lesson, pelajaran kita kemarin ya. Okay, mengenal komputer. Okay, we are getting to know about computer. Okay, now we have two types of computer. Kita ada dua jenis komputer. Ayo, apa aja? Kemarin pelajarannya, dua jenis komputer. Ya, betul. Komputer meja, diletakkan di meja. Desktop, desk, top. Desk, meja, top, atas ya, di atas meja. Komputer. Oke, komputer desktop. Kemudian yang kedua, laptop atau komputer jinjing. Jinjing itu dia yang bisa dibawa-bawa ya. Laptop atau komputer jinjing. So we have two types. Jadi ada dua jenisnya ya. Now, next, parts of computer. Okay, parts of computer. Bagian-bagian dari komputer. Okay, how many parts that we have for a computer? Ada berapa bagian yo? Still remember? Masih ingat? Yeah, we have three part. First, perangkat keras yang keras, bendanya, the things, the shapes, the
the real computer, okay, bendanya perangkat keras atau disebut hardware, okay. Satu bagian komputer tuh perangkat kerasnya hardware, okay. Yang kedua perangkat lunak, software, perangkat lunak atau software. Bukan lunak itu bisa seperti jelly, bukan ya. Tapi ini adalah bagian dari programnya. Oke, hardware itu bendanya, software itu programnya. Next, user ataupun pengguna. Oke, user atau brainware. Jadi hardware, software, brainware. Oke, we have three parts. Kita ada 3 bagian di sini. Good ya. Jadi harus ingat ya, bagian komputer, jenis komputer ada 2, desktop, komputer meja, oke, komputer jinjing, laptop. Bagian komputer ada 3 pembagian, ada 3 bagian utamanya, pembagiannya. We divide it with 3. We have hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, user ataupun pengguna, brainware. Oke. Ini contohnya perangkat keras itu nih komputernya. Kita ulang lagi ya. Perangkat lunak itu software. Oke, program-programnya. Oke. Dan pengguna atau user itu adalah orangnya. Nah, our next lesson we will discuss pelajaran kita berikutnya. We will discuss one by one. Kita mau diskusikan. We want to study one by one, satu persatu. We will start with perangkat keras. Kita akan mulai dengan perangkat keras, hardware. Okay, we'll start with hardware. In here, kita akan mulai dengan hardware. What is it hardware? Hardware itu sudah tahu ya, perangkat keras, bendanya. What is it hardware? Okay, hardware yang termasuk hardware itu apa saja? Okay, let's start. First, perangkat keras atau hardware. Okay, perangkat keras ataupun hardware. We will see. Kita lihat ya. Kita lihat perangkat keras apa aja. Let's see what is hardware. Now, as you can see here, this one is CPU. Atau bisa juga sering juga dibilang prosesor ya. Prosesor. Nah, lihat ya. Look, we have CPU. Nah, ini badan komputer atau casing ya, badan komputernya. Oke, CPU, badan komputernya. Nah, CPU ini bagian dari perangkat keras, ada bendanya ya. Nah, ini nanti ada di dalam badan komputer. Oke, let's see. Yang pertama, bagian ataupun bagian-bagian dari hardware ya. Bagian-bagian hardware itu apa saja? Bagian-bagian perangkat kerasnya apa saja? Yang pertama itu CPU. CPU stand for Central Processing Unit. Oke, CPU stand for Central Processing Unit. CPU itu kepanjangannya dari Central Processing Unit. Oke, atau kalian juga sering disebut juga prosesor. Nah, in here I give you example. Ini prosesor Intel Core i9. Ini masih pernah lihat hanya Core i5 ya, masih Core i5 bisa lihat. Core i7, Core i7 yang saya terakhir lihat. Ini rupanya udah ada Core i9 X series, oke. Nah, this one is small. Ini benda seperti kartu ya, kecil ya, oke. Nah, ini diletakkan di dalam badan komputer, artinya diletakkan di dalam komputer. Nah, CPU, Central Pusat Processing Unit, unit pusat pemrosesan. Kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya ya. Nah, CPU ini bekerja seperti otaknya. Ini pusatnya. Ini otaknya dari komputer, yang ini nih. Oke. Let me put a spotlight. Oke. Inilah otaknya komputer tuh. Oke, ini yang memproses semua program-program, perintah-perintah yang ada di komputer. Ini dia. Ini otaknya komputer. Oke. Jadi otaknya komputer itu apa namanya? CPU, Central Processing Unit. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah. Nah, ini dia. Inilah yang berpikir untuk melaksanakan perintah. Wah, kecil sekali misalnya. Yeah, this is the one that process every order in every program in the computer. Inilah yang memproses untuk perintah-perintah di komputer ya. Nah, makanya ini yang paling panas nih, karena kalau berpikir, kadang kan berpikir, oh seperti otak kita ini panas kan. Nah, in the computer, this part is the hottest
part. Di dalam komputer inilah bagian yang paling panas, ya, paling panas. Makanya ada heat sink, ada kipasnya nih, harus ada kipasnya nanti. Oke, I'll show it to you later on. Nanti Mister tunjukkan ya. Main board, papan sirkuitnya. Oke. Nah, ini jadi bagian-bagian dari hardware itu ada CPU, ini sebagai otaknya. Oke. Next ya, berikutnya ada monitor. Oke, monitor ataupun layar. Nah, monitor ataupun layar berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Nah, contohnya seperti ini monitor. Dia gunanya untuk menampilkan gambar dan tulisan. Ya, jadi ada CPU, ada monitor. Nah, kemudian ada keyboard ataupun papan ketik. Nah, pernah lihat ya? Ya, keyboard untuk mengetik huruf dan angka. Oke, sebenarnya bisa mengetik juga tanda-tanda baca ya. Ada tanda baca seperti ini ya, tanda seru, oke, koma, titik dan sebagainya. Jadi bisa kita tambah ya huruf, angka dan tanda baca. Huruf atau angka yang diketik akan muncul di monitor. Jadi kalau kita ketik di sini, dia akan muncul di monitor. Oke, jadi keyboard, papan ketik untuk mengetik huruf dan angka. Just remember the function. Nanti ingat fungsinya ya. Ingat fungsinya. Ingat fungsinya. Ya. Oke. Next. Mouse. Tetikus. Nah, tetikus. Bukan tikus ya. Tetikus. Mouse ini berguna sebagai alat penunjuk. Contohnya ini ya. Ada kursor Mister. Oke, Mister coba output and become red. Nah, ini ada merah kan kursor. Yang merah ini namanya kursor ya. Nah, mouse yang Mister gunakan ini berguna sebagai alat petunjuk di mana kursor. Nah, ini kursor. Ini titik yang merah ini. Ini. Nah, ini kursor ya. Oke, misalnya agak susah nih. Jadi, mouse berguna sebagai alat petunjuk. Oke, we have cable, fiber optic. Oke, optik sekarang ya. Dulu, in my time, I'm using a ball. Ada mouse dulu, ada pakai bola dulu ya. Zaman dulu ya. Now we have an optic here. Kita pakai sensor optik. Now we already have a wireless. Kita sudah ada mouse yang wireless ini ya. Okay. Now, so mouse is for alat petunjuk. Mouse untuk sebagai alat petunjuk. Okay. Next, berikutnya. Oh, sorry. Next. Compact disc. Nah, ini right now it's already out to date. Okay. Out of date. Maksud Mister apa? Out of date. Ini sudah ketinggalan zaman sebenarnya. We don't use CD anymore right now. Ya. Pada zaman ini, beberapa tahun belakangan ini, we don't use CD anymore. Okay? Kita nggak gunakan CD lagi. CD itu stand for compact disc, singkatan dari compact disc. Okay? Some laptops still have CD-ROM. Ada CD drive-nya, ada tempat untuk mutar CD. Pakai beberapa komputer atau laptop masih ada, but it's kind of rare right now. Sudah jarang sekarang ya kita gunakan CD because of the advance of internet. Karena sudah perkembangan internet, everything is in internet. Semuanya sudah ada di internet. Okay. Nah, let's come to CD. Balik dulu ke CD ya. Actually we have CD, ada DVD ya. CD, DVD, Blu-ray itu bentuknya kepingan semua ya. CD, DVD, Blu-ray. Nah, like CD atau DVD ini, we still use it in a game ya. Kalau ini masih digunakan di console game ya. Di console game masih ada, walaupun sudah ada yang streaming. Okay, but before, tapi dulu sebelumnya, we use it in the computer. Ini kita gunakan di komputer atau musik ya, atau si DVD bisa juga. Nah, CD atau compact disc ini bentuk CD-nya berupa lingkaran. Nah, ini dia bentuknya berupa lingkaran. Nah, oke. CD berlubang di bagian tengahnya seperti donat, ada lubang tengahnya. Oke. CD ini gunanya untuk penyimpanan data. Oke, penyimpanan data. Now, we have cloud. Kita sekarang sudah punya penyimpanan di awan-awan di cloud. So we don't use CD. Sekarang kita udah jarang gunakan CD. Dulu every
every time that we want to install, kalau kita mau install program atau apa, we usually use CD ya. Kita gunakan CD. Oke. Ini CD kita untuk penyimpanan. Ini CDR read. Oke, read. CDR ini read artinya untuk baca ya. Read ada RW, read and write. Read and write, ada yang read and write. Artinya ini R ini kita hanya bisa baca kalau dibuat. Write kalau kita bisa tulis isi ulang ya. Nah, caranya masukin datanya gimana? Misalnya burn, dibakar. Nah, dibakar. Caranya bakar apa? Nah, ini CD drive, inilah tempat dia diproses, dibaca. Nah, nanti dia diputar, ada optiknya di sini. Ada optiknya, ini yang baca CD-nya. Nah, ini teknologi mungkin sekarang sudah jarang digunakan ya. Dulu penyimpanan. Nah, ini kalau CDR ini kapasitas kepingan ini 700 megabyte. Ya, 700 megabyte. Kalau di video itu sekitar 4,7 giga. Ingat Mister, 4,7 giga itu zaman-zaman berapa tahun yang lalu ya. Nah, ini terkenal dulu. Mister juga sering gunakan ini. Mister, I still have a lot of CD. Mister masih banyak CD misalnya. Okay, but it's kind of rare. Sekarang kita sudah ada drive. Nanti Mister terangkan ya. Jadi, Mister repeat again. Kita ada CPU, Central Processing Unit. Okay, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CD untuk penyimpanan data. Next, USB flash drive. Nah, this one is the one that killing the CD. Oke, inilah yang membuat CD nggak terkenal lagi nih. Ini yang membuat CD sudah tidak digunakan lagi. Oke, karena sama-sama fungsinya itu penyimpanan ya. USB flash drive, flash cepat ya drive ya. USB flash drive berguna untuk menyimpan data komputer. Ingat ya, USB flash drive berguna untuk menyimpan data komputer. Bentuk flash drive bermacam-macam. Iya, banyak bentuknya. Contohnya ini ya, ada SanDisk, HP, bentuknya masing-masing. This one, SanDisk 2. Is it SanDisk? Yeah, SanDisk, and then Transcend. Okay, bentuknya macam-macam. But basically, tapi pada dasarnya, the function is to store the data, untuk menyimpan data. Nah, okay, why people, I think you know this one. Kayaknya kalian masih tahu nih ya, masih tahu ya flash disk ya, flash disk masih tahu tempat penyimpanan data. The storage is bigger than CD. Okay, it's better than CD. Ini lebih baik dari CD, makanya orang menggunakan ini, banyak menggunakan USB flash drive, oleh karena lebih baik dari CD. Satu, kelebihan flash drive ini, the storage is bigger, tempat penyimpanannya besar, okay, besar. Look here, ini aja sudah 64 giga ya. Sedangkan CD itu 700 megabyte, DVD itu 4,7 giga ya, 4,7 giga. Sedangkan ini satu keping ini dia sudah 64 giga sudah ada. Nah, jadi lebih besar. Second, the shape, bentuknya is more comfortable or portable, lebih comfortable dan lebih gampang membawanya itu kalau USB ya, cukup segini. Nah, kalau CD itu besar. Oke. And fragile. Dan ini CD itu fragile ya, gampang rusak nih, gampang rusak. And when you play several times, kalau kita putar berapa kali, nanti ada baret-baret, ada scratch, ada. Nah, kalau sudah ada baretnya atau seperti goresan di CD-nya, itu nggak bisa terpakai lagi. Sedangkan USB flash drive ini kita bisa simpan kapan saja, oke, nggak ada masalah. Oke, even though walaupun nanti the storage is decreasing every time you format it, oke. Ini kalau kalian format ini lama-kelamaan dia storage-nya, kapasitas penyimpanannya menurun. Oke. Nah, CD untuk penyimpanan, USB flash drive untuk penyimpanan data komputer. Oke. Lanjut. Speaker. Nah, sudah tahu ya pasti ya, speaker pengeras suara. Oke, speaker pengeras suara. Pengeras suara berguna untuk apa?
mendengarkan suara dari komputer. Jadi komputer ini bisa mengeluarkan suara juga, tapi harus ada alatnya. Nama alat yang bisa mengeluarkan suara dari komputer adalah speaker. Ya, speaker ini untuk pengeras suara. Nah, next. Scanner, scan dari kata scan, scanner. Nah, scanner itu seperti ini. Oke. Sometimes combined with printer, kadang digabung dengan printer sekarang. Jadi di 2-in-1. Okay, but before scanner is separate. Dulu scanner ini khusus ya. Scanner ini, oke, apa sih scanner, Mister? Scanner digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar. Oke, menyalin gimana maksudnya? Nah, ini kita punya buku misalnya, atau punya kertas nih. Kita ada data. Oke, kita ini mau masukkan ke komputer. Gimana mau masukkan gambar ke komputer? Atau memasukkan foto? Ini ada foto nih ya. Ini foto. Gimana supaya memasukkan foto ini ke dalam komputer, menjadikan dia data di komputer. Nah, mungkin kan kamu tekan-tekan aja masuk ke komputer, enggak. Jadi, scanner ini adalah alat yang akan men-scan. Oke? Men-scan, nanti fotonya dimasukin dibalik, masukin ke arah kaca ini, tutup, nanti ada scan-nya, di-scan. Oke, kerjanya itu seperti kerja scanner itu seperti mesin fotokopi. Pernah lihat mesin fotokopi kan? Ya, kita taruh, jadi di-scan, keluar dia kopinya. Nah, bedanya scanner ini, yang keluar itu adalah data di komputer. Jadi gambarnya itu dirubah, di-copy, jadi data di komputer. Nah, dokumen yang disalin dapat disimpan ke dalam komputer. Ya, dokumen yang disalin atau di-copy, ini jadi data di komputer. Nah, dokumen yang disalin juga dapat dicetak. Oh, ini dapat, sorry. Mister ganti ini dapat. Oke. Dapat dicetak. Artinya gini, kalian punya foto, tapi satu-satunya ini. Kalian mau cetak lagi gimana? Nah, kalian scan, sudah masuk ke komputer, baru kalian print gambarnya. Oke. Jadi scanner ini adalah gunanya menyalin dokumen atau gambar ke dalam komputer. Oke, nanti bisa buat catatannya ya, bisa singkat. Nah, berikut, the last one ya, terakhir kalau salah ini. Sebenarnya kita masih banyak perangkat-perangkat keras, oke, tapi kita sampai di sini saja untuk pelajarannya. Oke, yang terakhir ini printer atau pencetakan. Oke, kalian sudah tahu pasti printer ya, sudah umum ini. Printer atau pencetakan, ini printer mencetak tulisan dan gambar dari komputer. Jadi kalau kita ada file atau data di komputer, inilah yang kita gunakan untuk mencetaknya. Nah, kalau kita ngetik di Word, dicetak keluar dan dicetak di atas kertas. Ya. Tulisan dan gambar dari komputer dicetak di kertas. Oke, singkatnya adalah printer adalah alat untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer di atas kertas. Oke, ya. Sekarang coba kita ulang lagi. Hardware apa saja? 1, CPU. Oke, CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang terdapat di dalam badan komputer. Oke, monitor atau layar berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Keyboard atau papan ketik untuk mengetik huruf angka atau untuk mengetik pada komputer ya. Singkatnya seperti itu aja. Nah, mouse adalah alat yang berguna sebagai alat petunjuk pada komputer. 5. CD, compact disc, adalah alat ataupun kepingan yang berfungsi untuk menyimpan data. Ya, kepingan ya, berfungsi untuk menyimpan data. 6. USB flash drive. USB flash drive berguna untuk menyimpan data komputer. Oke. Nah, speaker, yang ketujuh, speaker. Speaker adalah pengeras suara yang berguna untuk mendengarkan suara dari komputer. Nah, terus scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar yang nantinya dapat disimpan di dalam komputer serta dicetak. Nah, dan terakhir printer. Printer adalah alat untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer di atas kertas. Oke. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai
hardware, alat-alat yang disebut hardware. Oke, apa saja benda-benda yang disebut hardware. Actually, sebenarnya we still have plenty, banyak, but we only learn this. Oke, kita belajar ini saja dulu. Before that, I want to show you the mainboard. Mr. mau tunjukkan mainboard. Nah, sebentar ya. Mr. share mainboard. Where's mainboard? Okay, so this one is CPU. Tadi kan Mr. bilang CPU ini otaknya komputer. Oke, kita lihat di dalam, nah ya, kita balik dulu. Di badan komputer ini, badan atau casing ya, casing komputer, badan komputer ini ada namanya mainboard. Mainboard itu adalah papan sirkuit, itu termasuk juga hardware. Oke, hardware. Nah, kita lihat ini ada CPU-nya. Nah, dia ada di mainboard. Nah, ini ada mainboard atau papan sirkuit. Oke, mainboard, papan sirkuit komputer. Kita lihat di sini. Nah, ini ada, kalau kita lihat di sini ada CPU tadi, prosesornya. Oke, heatsink, ini kipasnya. Because the processor is the brain, karena proses itu otaknya. Ini the hottest part, the hottest part, bagian yang paling panas. Oke, let me put a nah, enak nih. Jadi, this CPU, ini CPU nanti, nah this one is motherboard, ini motherboard. Oke, motherboard or mainboard. Oke. Nah, this one is for the CPU. Ini tempat untuk CPU-nya, prosesornya. You put it here, taruh di sini nanti, plug. Oke. You need to find that match with the mainboard. Oke. Yang harus cari yang prosesor yang cocok dengan, karena ada beda-beda tipenya ya. Jadi ini CPU-nya nanti yang tadi bisa dijelaskan, dimasukin sini, tuh ditempel sini, kasih pasta, terus kipasnya taruh di atas, plug. Nah, jadi inilah untuk dikipas supaya jangan panas, dikipas-kipas. Ya, jadi kalau kalian lihat inilah isi komputer kalian, papan sirkuit. Nah, inilah yang bisa memproses komputer kalian. Oke. Jadi kalau ada yang mau jadi IT, nah nanti pelajarin ini bisa ya. Nah, ini RAM, ini memorinya, this what is it? Baterai CMOS ini. Oke, itu nanti susah kan. Intinya di dalam itu CPU-nya itu diletakkan di sini. Nah, dikasih kipas. Ya. Oke, that's all for today. I stop sharing. Bisa stop dulu share. Oke, so that's all for today. Itu aja hari ini pelajaran kita. Hardware, tentang hardware. Oke, kita ada 8 itu ya. Ada 8, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada CD, ada flash drive, ada scanner, ada mouse, ada printer. Oke, nanti Mister kasih catatannya, kalian nanti pelajari lagi, kalian bisa ulang videonya ini, dan ingat, jangan lupa fungsi-fungsinya. Oke, itu saja dari Mr. Carols. Sampai ketemu lagi, bye-bye.